Anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang kemampuan dan keterbatasanku. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi yang bukan beragama Katolik, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah kami terima selama ini. Hari ini kami akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan tiap-tiap pribadi. Semoga kami bisa belajar dengan baik sehingga bisa menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang ada pada diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang kemampuan dan keterbatasanku. Minggu lalu kita belajar tentang bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, anak-anak yang terkasih, tiap orang pasti punya kemampuan dan keterbatasan. Itu adalah hal yang manusiawi. Maka, sebelum itu Pak Ivan ingin kalian menonton video ini. Ya, Pak Ivan akan setelkan video tentang Nick. Oke, silakan kalian saksikan video ini.
Anak-anak yang terkasih, bagaimana? Sudah menonton kisah Nick? Ya, Nick memiliki keterbatasan, yakni cacat semenjak lahir. Kita tadi sudah lihat sama-sama ya, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ya, ia terlahir cacat. Nah, pastinya Nick pernah yang namanya putus asa. Ya, gimana ya? Karena ia terlahir tidak normal. Pastinya dulu pernah ia putus asa. Ia tidak seperti orang-orang normal biasa. Pasti pernah putus asa. Nah, tetapi apakah Nick larut dalam keputusasaan itu? Tidak. Dalam video yang sudah kita lihat tadi, Nick beraktivitas layaknya orang normal. Walaupun ia mempunyai keterbatasan dan ia menjadi motivator terkenal sekarang. Wow, keren ya. Coba Nick itu punya keterbatasan, tetapi ia bisa melawan keterbatasan itu. Dan bahkan ia menjadi motivator terkenal. Jadi kalau kalian mempunyai keterbatasan, jangan menyerah. Coba lihat hidup Nick ya. Punya keterbatasan tetapi tidak menyerah. Bahkan ia bisa membuat orang yang tadinya mungkin hidupnya biasa-biasa saja, tapi sekarang hidupnya luar biasa. Apakah itu? Menjadi motivator. Nah ya, pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita jangan menyerah dengan keterbatasan. Nak, kalian diciptakan sempurna. Maka kalian ya harus semangat. Ya, seperti Nick, walaupun ia punya keterbatasan. Ia cacat, tetapi ia tidak menyerah. Ia tidak menyerah akan keterbatasan itu. Ya, kita diajak untuk semangat, apalagi kita yang normal. Kita harus yakin bahwa kita bisa. Ya. Lalu ini pesan Pak Ivan ya. Jangan lupa andalkan Tuhan setiap hari, setiap kalian beraktivitas. Supaya apa? Supaya hidup kalian menjadi lebih ringan. Itu pesan Pak Ivan. Andalkan Tuhan dalam aktivitas kalian. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pak Ivan akan membacakan firman Tuhan hari ini. Roma 12 ayat 1 sampai 10. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sehingga persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku,
Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, Allah menganugerahkan kepada masing-masing manusia aneka kemampuan, bakat, keterampilan, dan kepandaian. Setiap manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda, berlainan satu sama lain, menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah. Karunia itu bisa berupa badan yang utuh dan sehat. Dapat pula berupa karunia bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati. Ini tadi yang kita dengar di kitab suci ya. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Aneka karunia dari Allah itulah yang menjadi kelebihan atau kemampuan setiap manusia. Manusia terkadang belum menyadari karunia-karunia yang diberikan Allah, sehingga menjadikan manusia kurang percaya diri karena belum dikembangkan dengan baik. Ya, kita itu kadang belum menyadari karunia apa yang ada dalam diri kita, talenta apa yang ada dalam diri kita. Anak-anak yang terkasih, selain aneka kemampuan sebagai anugerah Allah, masing-masing manusia juga memiliki kekurangan atau keterbatasan. Keterbatasan atau kekurangan itu bisa berupa suara yang tidak merdu, tidak pandai olahraga, pemarah, atau keterbatasan mental atau difabel, dan lain-lain. Segala keterbatasan jangan ditolak, melainkan jadikan kesempatan bagi manusia untuk koreksi diri dan memperbaikinya, serta bertujuan untuk meraih sukses. Segala kemampuan yang dimiliki manusia
bukan menjadi alasan untuk bersikap angkuh dan menyombongkan diri. Ya, jadi kalau kita punya kemampuan, kita tidak boleh yang namanya menyombongkan diri. Sebaliknya, keterbatasan yang ada dalam diri manusia tidak menjadi penyebab rendah diri, serta tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau kita punya keterbatasan, ya anak-anak ya, kita tidak boleh yang namanya rendah diri. Rendah diri itu apa? Minder. Ya, tidak boleh minder. Tetapi kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Coba kita lihat kisah Nick tadi ya. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ya, ia tidak malu. Ia tidak malu dengan badan yang tidak sempurna. Tetapi ia berusaha berubah. Ya, ia berusaha berubah. Ia berusaha lebih baik lagi. Nah, kita juga harus seperti itu. Jika kita memiliki keterbatasan, maka kita tidak boleh rendah diri. Kita harus berusaha lebih baik lagi. Ya, anak-anak yang terkasih, semoga dengan pelajaran hari ini kita dapat mengetahui kemampuan dan keterbatasan kita. Ketika kita mempunyai kemampuan, kembangkan. Ketika kita memiliki keterbatasan, tidak boleh minder. Tidak boleh minder. Tapi kita harus yang namanya menjadi lebih baik lagi. Seperti Nick punya keterbatasan, tetapi dia berusaha hidup yang lebih baik lagi. Akhirnya ia menjadi motivator terkenal. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Pak Ivan mau kalian berdoa masing-masing. Ya, sesuai dengan agamanya masing-masing, silahkan berdoa kalau kalian sudah belajar agama hari ini. Oke anak-anak, kalau begitu Pak Ivan pamit. Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan. Kalau tidak penting-penting, tidak usah keluar rumah. Oke anak-anak yang terkasih, kalau begitu Pak Ivan undur diri. Dadah.